Selamat malam. Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta harus berlanjut hingga putaran kedua. Hal yang kemudian menuntut penyelenggaraan pemerintahan di ibu kota harus kembali dipegang seorang pelaksana tugas gubernur. Tentunya kondisi politik ini bukan tanpa konsekuensi, mengingat wewenang seorang pejabat sementara tidak sebesar pejabat penuh. Sementara belum hilang diingatan kita di masa pilkada putaran pertama, sejumlah terobosan pelaksana tugas gubernur DKI banyak menuai kontroversi. Lalu bagaimana agar tumpang tindih wewenang ini tidak terjadi dan menambah kegaduhan politik? Itulah ulasan kami malam ini. Bersama saya Alvito Dinova Gintings, Anda menyaksikan AFD Now. Masing-masing pendukung meributkan pasangan calonnya agar mendapat kursi untuk memimpin ibu kota. Terlebih untuk yang condong ke pasangan petahana, pendukungnya sangat bernafsu agar jagoannya mendapat kesempatan kedua. Ternyata ada juga orang yang tidak perlu repot-repot kampanye untuk menduduki kursi gubernur DKI. Dapat jatah 2 kali lagi. Namanya Sumarsono, tapi nama bekennya Sony. Kali ini ia mendapat amanah untuk kedua kalinya menjabat sebagai pelaksana tugas gubernur DKI Jakarta. Sebagai pengganti petahana, tentu ada wejangan dari pemilik tahta. Apa itu? Ya lebih udah kuasai sih kalau administrasi beliau ya. Dirjen 33 tahun pernah jadi PLT di Sulut juga. Ya saya cuma pesan itu aja, soal anggaran, ada beberapa hal aja lah. Terus saya minta harus ditekankan semua PNS harus netral. Nggak boleh dukung si A, si B, si C. Kalau dukung si A, si B, si C, pecat aja sesuai aturan. Nanti ada dirjen. Tenang Pak, Pak Ahok tidak perlu pusing soal netralitas PNS Pemprov DKI. Karena Pak Sony diam-diam memegang teguh pesan Pak Ahok ini. Saking seriusnya, PLT Gubernur DKI Jakarta sampai membuat yel-yel khusus demi terlaksananya netralitas di kalangan aparatur sipil negara. Namanya Salam Netral. Kalau itu saya pertegas dari mulai kemarin ya, salamnya sudah ada. DKI punya salam baru, salam birokrasi, jawabannya netral. Salam ini 11-12 dengan salam bagi penggemar musik. Di Pemprov DKI ada salam netral, di dunia musik ada salam metal. Tapi apa hanya dengan yel-yel saja cukup? Bapak ingat kalau pesan Pak Ahok tadi untuk menjaga netralitas? Ingat pasti kan? Coba kita putar sekali lagi. Nggak boleh dukung si A, si B, si C. Kalau dukung si A, si B, si C, pecat aja sesuai aturan. Nanti ada dirjen. Tenang dulu Pak. Pak Sony adalah Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri. Pernah menjadi PLT Gubernur Sulawesi Utara. Dipercaya Menteri untuk menjabat kembali sebagai PLT Gubernur DKI. Dan puluhan tahun berjibaku dengan birokrasi. Kalau urusan pecat-memecat PNS tentu Pak Sony ini sangat menguasai. Tapi kita lihat apa jawaban Pak Sony. Mau menurunkan seseorang dari jabatan, itu mesti harus ada BAP, ya, diproses dulu. Hukuman itu bertingkat. Ada yang kemudian pertama ditegur lesan. Lesan tidak mempan, tertulis. Habis itu ningkat lagi, pangkatnya ditunda kenaikannya. Atau diturunkan pangkatnya. Terakhir adalah ya sudah turunkan jabatan dan diberhentikan. Tingkatan-tingkatan inilah secara reguler menjadi bagian penting dari proses pembinaan ASN reguler. Ini harus diikuti prosedur ini. Ngomong-ngomong urusan PLT Gubernur ini tentu atas kepercayaan dan pengawasan ketat Menteri Dalam Negeri. Keputusan Mendagri atas penugasan Sumarsono tentu bukan asal tunjuk saja. Ada undang-undang dan alasan kapabilitas dalam tugasnya. Maka kita yang ikuti aturan, kita tunjuk PLT ya. PLT-nya selama masa cuti Gubernur dan Wakil Gubernur DKI. Banyak yang mengatakan Basuki Cahayapurnama alias Ahok tidak akur dengan PLT Gubernurnya. Persoalannya ada saja, mulai dari komposisi pejabat daerah, kewenangan visi misi, dan lain sebagainya. Ya, setidaknya itulah yang kita lihat di permukaan. Jika terjadi perdamaian dan kemesraan di belakangnya, itu di luar kuasa kita semua tentu saja. Banyak orang berpikir kami musuhan. Enggak kok, apa yang musuhan? Masa musuhan? Apalagi bos, Dirjen Otda kan atasan kami nih. Enggak jadi calon presiden kok, jangan khawatir ya. Ini mesti jelas. Camkan itu baik-baik. Akur seakur-akurnya. Ini kata Pak Ahok loh ya.
Bisa saja keakuran ini tercipta di akhir-akhir masa PLT pertama Sumarsono. Kenapa saya bisa bicara seperti itu? Coba kita lihat apa yang terjadi pada pertengahan Desember 2016 lalu. PLT sama gubernur itu beda kok. Kan saya udah bilang kan, PLT itu kalau sama gubernur namanya gubernur. Nggak usah ada PLT, tapi ya udahlah. Kita kan bawa ke MK dan saya juga bingung. MK pertama kali lambat sekali putusinnya. Ini yang disebut akur. Atau ya sudahlah itu masa lalu, begitu kira-kira ya. Kalau kata Pak Ahok, PLT tidak sama dengan gubernur. Tapi nyatanya Menteri Dalam Negeri memberi Pak Soni tugas untuk mensahkan APBD DKI Jakarta 2017 bersama DPRD. Lumayan, naik jadi 70,8 triliun. Persoalannya tahun sebelumnya saja pengelolaan anggaran tidak terrealisasi seluruhnya. Dan bisa ditebak bagaimana reaksi Basuki Cahayapurnama terkait APBD ini. Yang menjalankan visi misi itu kampanye siapa? Saya. Bagaimana seorang PLT bisa mengubah anggaran, mengubah visi misi dan program saya? Itu yang saya tanya. Kita bawa ke MK. Saya mah nggak soal cuti nggak cuti juga enak kok. Nggak usah disposisi Sabtu Minggu santai. Sekali lagi itu masa lalu loh ya. Kalau istilah anak mudanya barangkali waktu itu Pak Ahok lagi sensi. Persoalannya jabatan gubernur DKI hanya tinggal beberapa bulan lagi, lalu posisi akan diganti oleh gubernur terpilih dalam pilkada putaran kedua nanti. Ya, apapun yang terjadi pada masa transisi cuti kampanye pilkada DKI Jakarta, sang PLT ternyata mengapresiasi kinerja Ahok Jarot selama memimpin ibu kota. Kinerja petahana ini katanya sangat sulit dibantah dan sedikit titik lemahnya. Rasanya kesimpulannya memang satu, bahwa apa yang selama ini dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah sangat baik. Semuanya sudah sangat bagus. Kalau saya perceritakan panjang, kurangnya cuma satu, dan itu memang perlu dimasukkan ke depan dalam rangka pembinaan teamwork building aparat sipil negara. Dan begitulah, selepas pilkada putaran pertama, Pak Soni selesai bertugas, Ahok kembali menjabat. PNS nakal mulai tersekat. Takut-takut Ahok kembali membuat keputusan yang berat. Birokrasi yang rajin tidak akan stres. Yang stres itu yang males. Jadi bukan karena saya bikin stres, justru saya mengadministrasi keadilan. Supaya PNS adil dong. Saya mengadministrasinya sebagai gubernur. Jadi mana angkanya yang nggak lolos, rapotnya nggak lulus, ya harus ganti pemain. Tapi tak berselang lama, Ahok harus kembali cuti. Maklum, pilkada memasuki putaran kedua. Lalu siapa yang menggantinya? Tentu saja Pak Soni. Mirip seperti judul lagu Raisa, Pak Soni kembali menjadi PLT kali kedua. Sekali lagi saya tegaskan, ini melanjutkan kebijakan dan program-program yang telah dilaksanakan, dirintis dan dilaksanakan oleh Pak Basuki Cahayapurnama. Programnya jelas dan telah disampaikan oleh Pak Ahok tadi. Titik-titiknya juga banyak. Kalau tidak salah ada 9 poin. 9 poin yang sudah saya catat baik-baik dan itu harus saya kerjakan selama 1,5 bulan. Nah, kali ini Pak Soni dan Pak Ahok terlihat lebih akur. Mereka terlihat saling mengisi. Sumarsono mendapat fasilitas sama dengan gubernur. Pertanyaan saya, apakah ruang kerjanya juga sama? Ternyata Pak Soni tak banyak menuntut soal ruang kerja. Saya tidak penting buat saya, khususnya mau di ruang manapun juga. Yang penting ada meja 1, kursi 1, dan laci 01 saja untuk nyimpen kacamata sama bloknot. Yang lain-lain saya juga tidak perlu harus menuntut banyak karena hanya 3,5 bulan. Ternyata kriteria ruang kerja Pak Soni tak jauh beda dengan ruang BP di sekolah negeri. Nggak apa-apa ya Pak, yang penting kinerja. Siapapun yang menang nanti Pak Soni kembali bertugas di Kementerian Dalam Negeri. Dan gubernur akan mengisi ruang Pak Soni yang belum tentu cocok dengan ruang berisi meja, kursi, dan laci. Sumarsono kerap mendapat sorotan saat menjabat pelaksana tugas gubernur DKI. Kebijakan apa saja yang menuai kontroversi itu? Nantikan ulasannya sesaat lagi. Langkah Sumarsono mengubah rencana anggaran pembangunan DKI Jakarta tahun 2017 menjadi salah satu kebijakan yang menuai pro dan kontra di masa putaran pertama pilkada. Inilah yang kemudian menjadi biang keladi geramnya Basuki Cahayapurnama terhadap PLT-nya itu.
Salah satu kebijakan kontroversial Sumarsono adalah menaikkan besaran APBD DKI Jakarta 2017 dari 68,76 triliun rupiah menjadi 70,29 triliun rupiah. Adapun dana yang ditambah adalah pada anggaran belanja langsung. Salah satunya adalah anggaran untuk Bamus Betawi sebesar 2,5 miliar rupiah. Sumarsono menilai dana tersebut diperlukan untuk revitalisasi kebudayaan Betawi. Padahal sebelumnya, Ahok menyatakan akan menyetop anggaran dana untuk Bamus Betawi pada APBD DKI 2017. Pada Januari 2017, Sumarsono meminta desain kepala Mass Rapid Transit atau MRT diganti. Ia menyebut kepala MRT tersebut mirip jangkrik. Tidak tanggung-tanggung, Sumarsono bahkan siap mengirim tim ke Jepang untuk menindaklanjuti hal tersebut. Sumarsono juga menghentikan 14 proyek lelang dini yang dimulai Ahok. Di antaranya 2 proyek pembangunan rumah sakit, 2 proyek pembangunan dan rehab sekolah, 8 paket pembangunan rumah susun, dan 2 proyek ruang publik terpadu ramah anak. Zulfikar Zunurain, CNN Indonesia. Satu persoalan belum cukup karena masih ada kebijakan lain yang diambil alih oleh pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta yang dinilai bertentangan dengan kebijakan Gubernur definitif Basuki Cahayapurnama. Berikut uraiannya. Sumarsono yang sebelumnya menjabat Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri dilantik menjadi pelaksana tugas atau PLT Gubernur DKI Jakarta Oktober 2016 lalu. Ia menggantikan sementara Gubernur nonaktif Basuki Cahayapurnama alias Ahok yang diharuskan cuti karena maju dalam Pilkada 2017. Namun dalam waktu sekitar 3 bulan ini, Sumarsono sudah menorehkan beberapa gebrakan yang mengagetkan sekaligus menggegerkan. Sumarsono menghentikan 12 dari 13 proyek lelang senilai lebih dari 4 triliun di era Ahok dengan alasan kebijakan umum APBD prioritas plafon anggaran sementara tahun 2017 belum dibahas dengan DPRD. Sumarsono juga menerima usulan anggaran dari DPRD DKI Jakarta yang membuat APBD naik dari 68,76 triliun rupiah menjadi 70,19 triliun rupiah. Ia juga mengucurkan kembali dana untuk Bamus Betawi dari APBD 2016 sebesar 2,5 miliar yang sebelumnya disetop Ahok. Bahkan dalam APBD 2017, dana untuk Bamus Betawi itu kembali dianggarkan. Langkah kontroversial Sumarsono yang lain ialah ketika ia melakukan rotasi, promosi, dan demosi ribuan anggota PNS di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Ia bahkan melantik 6 pejabat di posisi strategis Pemprov DKI Jakarta, termasuk sejumlah pejabat eselon 2 yang sebelumnya sempat diturunkan statusnya menjadi staf oleh Gubernur petahana. Sumarsono juga menggelar rapat bersama dengan 46 Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di kereta wisata dalam perjalanan menuju Yogyakarta. Sebuah kebijakan yang belum pernah dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta sebelumnya. Menurut Sumarsono, rapat di gerbong kereta dari Jakarta ke Yogyakarta adalah cara rekreatif untuk menambah semangat kerja para kepala SKPD. Novianto Nugroho, CNN Indonesia. Ini menarik, Sumarsono kini memiliki 2 jabatan, Dirjen di Kementerian Dalam Negeri dan PLT Gubernur DKI Jakarta. Seperti kita ketahui, tunjangan Gubernur DKI Jakarta sangat besar nilainya. Lalu apakah Sumarsono mendapat hak yang sama dengan Gubernur? Berikut penjelasannya. Mengacu pada peraturan pemerintah nomor 69 tahun 2010 tentang tunjangan operasional kepala daerah, gubernur mendapat tunjangan operasional 1% per tahun atau 0,12% per bulan dari pendapatan asli daerah. Pada 2015, pendapatan DKI Jakarta mencapai 44,20 triliun rupiah. Artinya, Basuki Cahayapurnama selama menjabat gubernur mendapat hak tunjangan 5 miliar rupiah per bulan. Lantas, apakah pelaksana tugas gubernur mendapat hak serupa? Mobil, rumah dinas, lalu kemudian tunjangan keuangan daerah, itu saya kira kalau dari aturan yang tersedia, mestinya sih itu menjadi hak dari gubernur atau pelaksana tugas gubernur. Karena begini, di dalam rangka menjalankan tugas sebagai pelaksana tugas, gubernur ini kan nanti akan menandatangani Perda APBD bersama dengan DPRD. Nah,
begitu besarnya tanggung jawab yang seperti itu, maka pastinya yang bersangkutan juga akan memperoleh imbalan keuangan yang dijamin oleh peraturan itu, yang lalu kemudian itu sebagai kedudukan keuangan dari seorang yang menjabat sebagai pelaksana tugas gubernur. Pelaksana tugas Gubernur DKI yang juga menjabat Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri ini mengaku tak mengambil uang tunjangan operasional gubernur. Belum dapat penjelasan secara teknis di DKI seperti apa. Saya tidak terima gaji dari DKI, demikian juga tunjangan. Tidak ada, hanya fasilitas operasional yang saya peroleh, dipinjami mobil, dipinjami rumah, dan sekedarnya untuk wirawiri operasional. Ya bensin tidak kantong sendiri lah, tentunya namanya biaya operasional seperti itu. Selebihnya tunjangan ya tidak ada. Ya. Sumarsono akan menjabat pelaksana tugas Gubernur DKI hingga 11 Februari mendatang. Mahardika Utama, Jakarta. Sepak terjang pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta Sumarsono mengundang ragam kontroversi di tengah masyarakat DKI Jakarta. Sejumlah anggapan miring soal kebijakan yang berseberangan dengan gubernur nonaktif Basuki Cahayapurnama berpotensi menimbulkan kegaduhan. Lalu apa tanggapan masyarakat mengenai persoalan ini? Sejak menjabat sebagai PLT Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono kerap mengeluarkan kebijakan yang tak populer dan menjadi buah bibir. Pro dan kontra kini mengemuka di masyarakat, mempertanyakan profesionalitas Sumarsono dalam kapasitasnya sebagai pejabat publik. Pak PLT Gubernur DKI, tahu? Siapa ya? Kenal, PLT DKI ya? Kebijakan Pak Sony apa ya? Dia nggak banyak ngasih keputusan-keputusan baru ya, dalam artian ya dia hanya menjalankan tugasnya apa yang udah menjadi keputusan-keputusan Ahok, ya udah dijalan aja sama dia gitu, nggak membuat sesuatu yang baru gitu. Saya lebih ngerasa tuh Ahok tuh memang lebih kerasa perubahannya dibanding Pak Sumarsono ini gitu. Jadi memang kalau menurut saya nggak ada perubahan yang signifikan lah antara Pak Ahok dengan Pak PLT ini. Lebay ya, mohon maaf lebay. Kita kan suka ngelihat di sosmed ya, kalau di sosmed tuh kita tahu sepak terjangnya beliau tuh karena kita ngelihat di sosmed. Jadi kalau misalkan pemimpinnya nggak terlalu eksis, kita juga nggak tahu dia mengerjain apa gitu. Sarannya PLT-nya tolong dong untuk lebih aktif lagi ya bekerja ya, lebih serius lagi lah. Ya semoga para penguasa DKI berikutnya itu harus bisa membangun hal yang seperti itu. Tidak boleh dilupakan DPRD. Tetap DPRD harus dilibatkan dalam segala hal. Saya kira rakyat melihat di belakang, nggak perlu takut gitu loh. Beban tugas menjadi pejabat sementara Gubernur DKI Jakarta tentulah tidak ringan. Belum lagi dengan munculnya berbagai kritikan di balik kebijakannya. Nantikan wawancara saya dengan pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta Sumarsono. Sesaat lagi, tetaplah di AFD Now. Pilkada DKI Jakarta yang akhirnya harus dilaksanakan 2 putaran memberikan konsekuensi cutinya kembali Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama, dan kemudian ini membuat pemerintahan daerah harus diisi oleh pemimpin sementara atau dikatakan pelaksana tugas harian gubernur, dan kembali Sumarsono ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri untuk memimpin jabatan ini. Apa yang akan menjadi agenda dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama ini yang akan dilaksanakan oleh PLT? Kita akan berbincang dengan Pak Sumarsono yang saat ini sudah bersama kita. Selamat malam Pak Sony. Selamat malam.
Pak Sony ini akhirnya Pak Sony terpilih kembali sebagai PLT. Apakah karena keberhasilan di masa sebelumnya atau bagaimana ini? Ya memang kemungkinan besar pertimbangan pertama adalah ya mungkin melanjutkan, karena kalau menunjuk orang baru dalam dimensi waktu yang sangat terbatas, hampir 1,5 bulan kurang lah. Itu kalau orang baru penyesuaiannya kan luar biasa, bisa saja 1 bulan penyesuaian belum selesai sudah berakhir. Mungkin itu pertimbangan melanjutkan. Yang kedua juga pertimbangan posisi saya sebagai Dirjen Oda yang memang sangat erat kaitannya dengan pemerintahan daerah, bisa juga seperti itu. Jadi saya kira itu mungkin pertimbangan Pak Menteri. Waktu diputuskan bahwa petahana harus cuti, Pak Sony udah punya perasaan ini saya bakal jadi lagi nih atau? Belum, sebenarnya posisi saya baru tahu persis 2 jam sebelum serah terima dengan Pak Ahok. Oh, okay. Jadi posisi memang tidak diberitahu posisi ini karena memang keputusan untuk cuti lama ini kan juga KPU juga sangat mepet waktunya, baru hari Jumat atau hari Sabtu gitu ya posisinya. Jadi memang tiba-tiba saya, karena bisa kemungkinan dalam konteks kalau memang waktunya sangat singkat 1 minggu, itu mungkin bisa cukup sekda, kan bisa juga kemungkinan perhatian. Bayangan saya seperti itu. Saya kira itu posisinya jadi baru tahu 2 jam sebelum serah terima, sehingga ini termasuk dadakan. Tapi kalau pertimbangan saya harus tunjuk, nah pertimbangan utama karena mungkin ya pengalaman, kemudian sudah mengenal masalah Jakarta, dan kemudian tinggal melanjutkan supaya bisa hari pertama langsung tancap gas, gigi 4 siap, kira-kira gitulah. Sebenarnya posisi PLT itu apa sih Pak? Apa yang menjadi tugas utama PLT? Pelaksana tugas itu sebenarnya tugas pokoknya ada sama dengan penjabat juga sama. Kalau PLT, kita juga PLH. Ya, kalau PLT itu dia mengisi pada saat gubernur petahana cuti, jadi masuk di tengah-tengah masih belum AMJ. AMJ itu akhir masa jabatan. Itu namanya PLT. Tapi kalau sudah akhir masa jabatan, tapi gubernur baru belum datang, itu namanya PJ atau penjabat gubernur. Waktu saya di Sulawesi Utara itu namanya PJ gubernur. Nah, posisi PLT lain dengan PLH. Kalau pelaksana harian, dia memang tidak memiliki kewenangan apa-apa, kecuali menjalankan rutinitas saja. Nah, kalau PLT masih punya beberapa kewenangan, 3 yang pokok, tugas sesuai dengan waktu yang sekarang ini, beda dengan penugasan pada saat pertama. 3 itu yang pertama adalah memastikan bahwa fungsi urusan pemerintahan daerah DKI Jakarta sesuai undang-undang bisa berjalan. Fungsi itu terrefleksi daripada tugas pokok dari SKPD semuanya. Yang kedua, memastikan bahwa ketentraman dan ketertiban umum tetap terjaga. Nanti jaringannya dengan Forkominda. Yang ketiga itu ya sukses pilkada serentak putaran kedua DKI. Ini yang paling pokok adalah ini. Nah kemudian kalau dulu karena ditempatkan pada waktu APBD dan OPD, yaitu penataan organisasi perangkat daerah, maka ada 2 tambahan tugas dulu adalah menyusun APBD dan menata organisasi. Sekarang tidak ada lagi menyusun APBD, tidak ada lagi menata organisasi, ya 3 yang pokok adalah itu. Ini disebut dengan misi 3. Kemudian Pak Ahok menambahkan 9 PR yang harus saya kerjakan. Sehingga misi saya ke Jakarta saya sebut dengan misi 39. 3/9. 3 itu fungsi pokok sebagai PLT, 9 adalah operasionalisasi program yang oleh Pak Ahok dititipkan kepada saya untuk dilaksanakan. 9 poin ini menjadi tugas yang saya kerjakan selama 1/4 bulan, saya kira gitu. Nyampe nggak itu? Saya terus nyampe bekerja sekitar 19 jam per day baru nyampe. Dan selama ini memang selama di DKI pekerjaan saya kan gabung double sama sebagai Dirjen Oda. Saya membagi waktu antara jam siang dan jam malam serta jam pagi. Jadi kalau pagi jelas rutinitasnya menerima masyarakat yang mengadu, kemudian rapim dan seterusnya, rutinitas di DKI sampai jam 6, jam 7 malam saya ke Oda mengerjakan semua pekerjaan. Kalau dua-duanya nggak selesai saya bawa pulang. Saya selesaikan setelah tahajud jam 3 itu saya bangun, kerjakan sampai jam 7. Jadi pekerjaan Oda ini masih dikerjakan juga? Masih. Karena mengendalikan daerah seluruh Indonesia dari segi otonomi daerah kan banyak, SK banyak harus kita parap, tanda tangan dan seterusnya. Jadi nggak ada yang mau menggantikan di Oda? Posisinya nggak ada menggantikan, karena ini mesti double
mereka, tapi dibantu tuh ada beberapa direktur yang membuat telahan-telahan dari bawah, sehingga tetap harus dikerjakan hal-hal yang harus diputuskan oleh seorang direktur jenderal. Tugas 39 itu pasti punya prioritas kan Pak? Ya. Mana yang Bapak prioritaskan? Yang jelas kalau segi prioritas dari segi dua, satu waktu dan bobot. Yang paling waktu utama musrenbang harus selesai karena sudah terjadwal secara rutin. Itu yang paling pokok. Yang kedua adalah yang terkait dengan pelayanan publik. Itu menjadi penting. Misalkan hari ini banjir, banjir adalah genangan air yang menginap, banjir. Tempat-tempat ini menjadi prioritas utama yang terjangkit. Kemudian transportasi, penyelesaian MRT harus tepat waktu karena Maret 2019 harus bisa diresmikan. Untuk ini butuh komunikasi dengan DPRD karena butuh pembiayaan. Itu contoh konkret. Kemudian keagamaan yang namanya Dan Mogot itu harus selesai April. Jadi dimensi prioritas adalah waktu dan bobot. Saya kira itu yang menjadi prioritas utama dan saya insya Allah sudah saya jadwalkan tepat pada waktunya, semua 9 bisa saya kerjakan, cuma saya harus ekstra kerja keras. Saya kira gitu Mas Alfit. Undang-undang daerah khusus ibu kota Jakarta harus direvisi, ditata ulang dan diberikan kejelasan-kejelasan untuk urusan pemerintah Provinsi DKI Jakarta face to face urusan pemerintah pusat. Bapak juga pernah punya pengalaman sebagai PLT di Sulawesi Utara ya Pak? Penjabat, PJ. Pejabat ya? Nah, karena gubernur pertama selesai, gubernur kedua Pak Auli Dodo Kambe belum masuk. Nah, di tengah-tengah ini setengah tahun saya mengisi. Ya. Apa bedanya Sulawesi Utara dan Jakarta? Mana yang lebih berat? Bedanya cukup banyak. Yang pertama span of control di Jakarta, walaupun luas wilayahnya lebih sedikit daripada Sulut, tapi dari sistem pemerintahan ini lebih kompleks karena otonominya di provinsi. Sehingga kendali seorang gubernur itu dari gubernur sampai ke lurah. Sehingga banyak warga yang mengadu tiap hari pun harus direspon oleh seorang gubernur. Karena wali kotanya itu administratif, itu persoalannya. Jadi span-nya sangat luas, span of control-nya. Yang kedua sampai di level masyarakat pun taunya gubernur. Nah kalau di Sulawesi Utara dari segi pemerintahan, gubernur tuh di Jakarta kayak wali kota dengan kekuasaan yang luas ya? Iya, ini wali kota yang diprovinsikan lah. Kalau di Sulawesi Utara lain, sampai kabupaten kota, urusan rakyat masyarakat banyak kabupaten langsung ke kabupaten kota. Sehingga span of control-nya paling ya tidak banyak, 15 saja, dan itu mudah. Itu satu perbedaan yang menyolok. Kedua, dinamika luar biasa. Karena di sini adalah daerah khusus, ibu kota, negara, gabung dengan urusan pemerintah pusat dan daerah jadi satu. Sehingga sulit membedakan di Jakarta mana urusan pemerintah provinsi, murni, mana urusan pemerintahan pusat. Ini saling bertabrakan. Ada irisan ya? Irisan, sementara undang-undang ya 29/2007 mengenai DKI itu tidak mengatur secara jelas pembagian tugas seperti ini. Sehingga APBD membiayai urusan pusat di Jakarta dan urusan pusat juga kadang tidak membiayai urusan daerah. Ini yang kemudian menimbulkan gagasan saya ketika rapat dengan kereta api di Jogja dulu, sempat kita diskusi, hasilnya undang-undang daerah khusus ibu kota Jakarta harus direvisi, ditata ulang dan diberikan kejelasan-kejelasan untuk urusan pemerintah Provinsi DKI Jakarta face to face urusan pemerintah pusat. Mengapa harus direvisi? Apa yang harus ditebalkan, apa yang harus dihilangkan? Kalau undang-undang DKI itu sebenarnya ada dua hal yang penting. Yang jelas adalah memperjelas urusan. Jadi ada prinsip dalam manajemen keuangan negara itu money follow function. Jadi uang itu membiayai fungsi. Ketika fungsi atau bahasa lain adalah urusan pemerintahan menjadi kewenangan daerah, maka APBD yang membiayai. Kalau fungsi urusan itu menjadi kewenangan pusat, APBN yang membiayai. Itu prinsipnya. Di Jakarta itu tidak jelas. Tidak jelas, undang-undang tidak jelas. Dan lalu yang disebut dengan urusan daerah khusus ibu kota itu apa? Itu juga tidak jelas. Di Jogja jelas. Jogja itu kalau urusan namanya urusan istimewa, ya, itu diurus. Ya kalau itu contoh tanah, tata ruang, kebudayaan, kelembagaan, terus pilkada, makanya nggak ada pilkada di sana. Pemilihan kepala daerah itu semua istimewa Jogja, sangat jelas. Lalu biayanya. Ada dana keistimewaan dari APBN.
Di Papua ada dana khusus dari Otsus, sudah sampai 80 triliun ini. Di Aceh sudah sampai kemungkinan sudah 18 triliun. Itu untuk dana Otsus Aceh. Jogja sudah 3 triliunan. Nah, Jakarta itu di sumber dananya tidak ada. Jadi daerah khusus ibu kota tidak memiliki sumber dana pembiayaan dari pusat. Ini termasuk yang harus kita perjelas. Walaupun sebenarnya APBN-nya besar APBD, sekali. APBD-nya besar sekali. Dia besar, tapi kalau dari segi permasalahan ini bukan soal besar atau tidak besarnya. Tetapi adalah beban yang ditanggung secara tertib administrasi sesuai dengan fungsi. Karena prinsipnya money follow function. Nanti menjadi kacau dari segi akuntabilitas, baik itu keuangan maupun akuntabilitas politiknya. Jadi ketidakjelasan urusan pemerintahan di Jakarta harus ditata ulang dengan revisi Undang-Undang Khusus DKI. Ini kebetulan, nah kalau ini yang ngomong sebagai Dirjen Oda ini. masih susah membedakan antara. Ya. Itu membingungkan nggak sih Pak posisi Bapak itu? Nah, karena tugas saya sama saja. Kalau ini adalah miniatur saja, secara completely aktualisasi dari apa yang saya bina. Saya akan membina daerah seluruh Indonesia, provinsi, kabupaten, kota. Lah ini kemudian lab-nya di Jakarta saja, seolah-olah sebuah laboratorium praktek konkretnya justru malah menguntungkan. Saya mengambil kebijakan di belakang meja dengan arahan Pak Mendagri tentunya. Kemudian ke bawah saya lihat praktek pelaksanaan kebijakan di lapangan. Inilah yang kemudian saling mengisi dan menguntungkan buat saya. Sehingga saya baru tahu ternyata tidak semua kebijakan di pusat bisa dioperasionalkan di lapangan. Seperti halnya angka 2 tambah 2 sama dengan 4. Kadang 2 tambah 2 itu sama dengan 5 kurangi 1. Jadi termasuk di Jakarta juga? Sama. Di Jakarta apa contohnya konkretnya? Di Jakarta contoh konkret. Pembangunan katakan Pulau Gebang. Pulau Gebang itu Terminal A. Terminal A itu urusan pemerintah pusat. Tidak ada urusan pemerintah daerah. Kementerian Perhubungan. Itu konkret. Tapi biayanya dari APBD. Sehingga terjadi komplikasi. Ini tugas Menteri Perhubungan atau tugas Gubernur. Nah, supaya jelas terpaksa kita bersurat, Pak Menteri Perhubungan, tolong Pulau Gebang kalau bisa urusan kami tangani ya. Negosiasi, ya sudah tangani. Nah, baru jadi berdasarkan permohonan. Kalau sistem itu berjalan ya enggak usah mohon otomatis. Kira ini kita dudukkan. Terus kemudian kejadian di Muara Angke yang kapal kemarin terbakar. Orang tanya, itu tanggung jawab siapa? Kalau dari segi regulasi itu Menteri Perhubungan. Karena Muara Angke pelabuhan itu kewenangan pemerintah pusat. Tapi di sisi lain kawasannya milik pemerintah daerah. Terus orang tahunya itu gubernur yang bertanggung jawab. Pertanyaannya kalau kita membenahi siapa yang membenahi? Oke, tarik menarik. Pusat merasa tidak, misalkan itu, atau merasa iya dan sebaliknya. Ini bahaya. Karena itu saya mohon kepada Menteri Perhubungan, Muara Angke biarlah kami tangani kawasannya. Jawabannya ya. Nah, jadi setiap urusan harus negosiasi. Apakah dengan pertimbangan seperti itu, apakah mungkin seharusnya Jakarta itu tidak dipimpin oleh gubernur, tapi dipimpin oleh pejabat selevel menteri yang langsung berurusan dengan presiden? Sebenarnya itu konsep awalnya memang karena sebagai ibu kota khusus, kita harus berani mengatakan Gubernur DKI Jakarta ya selevel menteri sebenarnya dari isi spesialisnya sebenarnya. Itu antara di ibu kota, itu salah satu yang harus dipertegas di dalam Undang-Undang DKI. Kalau menurut Pak Sony sendiri, bagusnya gubernur atau menteri? Loh enggak, kalau menteri tidaklah, tapi tetap gubernur, tapi kan bisa ada perlakuan khusus namanya special treatment. Dengan undang-undang bisa diatur leg spesialisnya. Jadi yang punya leg spesialis kan namanya asymmetric decentralization itu terjadi di beberapa daerah, 5 provinsi, salah satunya DKI. Itu bisa diatur, seperti halnya di Jogja, karena leg spesialis berarti undang-undang khusus mengalahkan yang umum, leg spesialis dirogat leg generalis seperti di Jogja, semua kepala daerah dipilih, Jogja tidak. Nah, ini bisa juga, semua kepala daerah sejajar kedudukannya Jakarta selevel menteri, bisa saja. Kalau undang-undang dan ditunjuk presiden misalnya gitu. Nah, misalnya tidak usah pakai pilkada, tunjuk presiden, boleh. Itu akan lebih memudahkan hidup warga Jakarta sih sebenarnya. Satu sisi daripada berkepanjangan pilkada, ya, potensi konflik dan sebagainya, ada dua sisi. Dari segi demokrasi memang bagus. Inilah lokal demokrasi yang harus dikembangkan dalam konteks ini ya. Kontestasi dan partisipasi penting. Tapi di sisi lain dari segi efisiensi manajemen pemerintahan ya mungkin ditunjuk rasanya lebih baik oleh presiden. Itu wacana yang sedang berkembang dan sekarang belum diputuskan mana sebaiknya. Sekarang kita ikuti undang-undang yang ada dulu kan gitu. Ke depan bisa saja itu menjadi wacana penting buat kita. Pak Sony, Pak Sony itu menjabat di PLT pertama saat
berapa bulan? 3,5 bulan ya, 3,5 bulan. Ya. Bapak tinggal Jakarta banjir. Ya. Itu gimana ceritanya? Jakarta banjir lagi? Apa karena curah hujannya kita salahkan hujan atau gimana? Jadi banjir itulah peristiwa alam. Yang kebetulan saja hari itu saya serah terima, besoknya banjir. Saya kira itu saja posisinya karena curah hujan yang tinggi ya. Saya kira faktor alami saja, bukan karena faktor penggantian saya tinggal dan seterusnya. Nggak ada hubungannya lah. Itu orang menghubung-hubungkan saja. Tapi Jakarta memang masih rawan banjir ya? Ada dua wilayah yang rawan, yaitu Jakarta Selatan dan Timur. Kalau saya menyebut ini terminologinya genangan air sebenarnya. Banjir itu adalah genangan air yang menginap. Kalau tidak menginap, misalkan 2 jam terserap lah, itu namanya genangan air. Dan saya kira Jakarta progres hari ini jauh lebih baik daripada sebelumnya. Dulu kalau waktu saya kepala seksi atau masih staf di situ, masuk Jakarta kan selalu banjir, terus mungkin Mas Alvito juga merasakan itu. Sekarang banjir itu 2 jam, 3 jam langsung kesedot. Nah, kecuali di daerah yang ada kabelnya numpuk itu. Kulit kabel. Ya, itu hilang. Jadi sebenarnya penanggulangan sudah bagus, memang belum sempurna karena yang namanya normalisasi sungai baru 40%. Jadi masih 60% sisanya harus dilakukan untuk menuntaskan persoalan banjir di Jakarta. Pertama. Yang kedua, ini curah hujan masih relatif tinggi. Jadi belum selesai sampai perkiraannya ya April masih ada. Sehingga potensi banjir masih terjadi, terutama banjir kiriman dari Bogor. Kira-kira itu, sehingga tetap provinsi siaga banjir. Kami pun akan membentuk segera upaya-upaya penanganan, bahkan pencegahan, dan tetap melanjutkan upaya yang disusun oleh Pak Ahok untuk melanjutkan proses normalisasi sungai ini. Kawasan Cipinang bagaimana? Kawasan Cipinang kan kabarnya akan digusur ini setelah Kampung Pulo, sekarang Cipinang. Begini, istilahnya bukan digusur. Kalau digusur itu disuruh pergi kemana terserah, itu digusur. Konsepnya digusur. Membangun Jakarta tidak seperti itu, namanya relokasi. Jadi relokasi itu disuruh memindahkan orang ke tempat lain yang kita jamin standar kehidupannya supaya lebih layak, misalnya rumah susun. Kita siapkan dulu rumah susun dengan target 100.050 unit sekarang ini. Setelah siap, baru kemudian dipindahkan. Direlokasi. Nah, ini di sini standarnya lebih layak, pelayanan pendidikan, kesehatan, transportasi, termasuk ekonomi masyarakat dan seterusnya kita siapkan. Nah, baru kemudian dipindahkan. Memang sulitnya sekarang ini karena kemarin ada zaman yang tahun kemarin itu ada penundaan proyek rumah susun karena konstruksi yang nggak benar, kemudian agak sedikit dibatalkan, ditunda lah, sehingga ini yang antri cukup banyak juga. Jadi tidak seperti yang kita idealnya direlokasi langsung. Kasus Cipinang akan dituntaskan segera? Nah, Cipinang otomatis. Jadi kasus Cipinang dan Cipinang itu juga kawasan itu tetap akan ditata ulang. Saya mulai dari Bukit Duri dan seterusnya ke bawah sini ditata ulang, itu menjadi prioritas pertama. 2 kawasan prioritasnya ya sekitar Cipinang, kemudian juga di Kemang. Tapi ini semua tidak hanya terkait dengan banjir, tapi karena kita sedang membangun sebuah sistem transportasi antar moda yang lebih terpadu, dan pasti butuh penataan kawasan, termasuk Manggarai, daerah yang sering terjadi konflik itu. Tapi begini Pak, Cipinang itu untuk level perekonomiannya mungkin jika dipindahkan masuk akal. Tapi untuk Kemang kan kawasan elit yang tinggal orang mapan, dan gimana mau direlokasi kemana, dan resistensinya kan akan sangat tinggi sekali. Agak berbeda, ini kawasan sungai antara yang direlokasi dengan yang ditertibkan. Kalau di Kemang lebih banyak ke upaya penertiban melalui perizinan diketatin. Jadi perizinan diketatin karena sesungguhnya mereka sudah tertib tata ruangnya. Cuma pelanggaran di lapangan, ada yang membangun buntut rumah, itu sampai nempel di atas sungai. Yang sebelah sini juga membangun buntutnya nempel lagi sungai, sehingga hampir ketemu nih antar buntut rumah ini. Itu yang mempersempit namanya ya, jadi daerah aliran sungai. Ya, okupasinya dari sangat tinggi sekali. Ini harus kita potong, namanya penertiban, karena ini orang-orang kaya, ya tidak direlokasi rumah susun. Saya kira polanya akan beda dengan yang kampung kumuh, saya kira.
seperti di Jogja, semua kepala daerah dipilih, Jogja tidak. Nah, ini bisa juga, semua kepala daerah sejajar kedudukannya Jakarta selevel menteri, bisa saja. Nah, 1,5 bulan, apa yang akan dilakukan Bapak terkait dengan banjir ini? Yang penting sekarang ini memastikan dari segi perencanaan dulu, karena perencanaan 2012 kebetulan saya yang memfasilitasi ini giliran, baik di kabupaten kota administratif maupun di provinsi pas zaman saya memimpin Jakarta. Minimal kita amankan dari segi perencanaan program ya untuk tahun depan ini bisa lebih mengarah kepada upaya-upaya membangun, membentuk, mewujudkan visi Jakarta baru yang sesuai dengan prinsip-prinsip tadi pengembangan sistem yang lebih baik tadi ya. Membangun kota Jakarta skala internasional yang bebas banjir, kemudian juga transportasi tidak macet dan seterusnya. Saya kira itu dari segi yang saya lakukan dalam waktu segera adalah itu. Yang kedua, ini untuk jangka menengah panjang ya. Kalau jangka pendek, yang jelas spot-spot yang bermasalah itu langsung problem solving approach. Pendekatannya langsung penyelesaian masalah di tempat. Contoh konkret, banjir yang di Sprotop ya. Banjirnya karena 7 truk kabel menyumpat. Yang lain kering kok ini masih tergenang, ada sesuatu. Setelah dicek ternyata ada kabel-kabel itu, sisa kabel. Kalau ini ada 2 unsur, ini harus diselesaikan segera seperti ini. Nah, lalu perintahnya yang untuk bersekat dalam waktu dekat, supaya dinas kebersihan, sumber daya air, itulah dicek seluruh gorong-gorong. Ada nggak ini unsur sabotasenya? Kan gitu kira-kira gitu. Dulu tahun sebelumnya ada itu sampai berapa ton? 131 ton kalau tidak salah. Ini kalau tidak ada unsur sabotase kan tidak mungkin. Nah, ini contoh konkret yang mendesak seperti ini. Yang kedua, beberapa lokasi proyek pembangunan yang memang segera harus ditangani, termasuk pembangunan waduk dan seterusnya, sampai kepada persiapan penyusunan regulasi yang dibutuhkan untuk mendukung kelancaran program pembangunan 2017. Ini menjadi prioritas. Selain banjir kan masalah laten yang terjadi di Jakarta adalah kemacetan. Ya. Apa prioritas Bapak? Kemacetan saya ditargetkan untuk menyiapkan, pertama memastikan pembangunan MRT tidak boleh terhambat. Pada periode pertama, putaran pertama saya sebagai PLT, semua bisa diatasi dengan pembebasan lahan, baik secara konsinyasi maupun langsung dengan menerbitkan kebijakan dari Kementerian Agraria ya. Selesai dan tidak ada masalah. Sampai penutupan Jalan Fatmawati untuk membangun stasiun di Haji Nawi. Itu clear. Ini akan kita teruskan, saya pantau, memastikan tidak ada hambatan sekali lagi untuk pembangunan MRT sehingga pada bulan Februari itu Maret bisa diresmikan oleh Pak Presiden. Yang kedua adalah merevisi peraturan gubernur untuk ERP, itu jalan berbayar. Karena itu yang bermasalah dengan KPPU katanya. Nah, sekarang sudah, justru KPPU menekan, saya ambil posisi setelah konsultasi dengan Pak Ahok, Pak Basuki Cahayapurnama setuju karena pertimbangan itu monopoli. Kalau nggak direvisi, saya maaf akan saya revisi. Nah, saya proses rapat-rapat, kemungkinan akan ada revisi gubernur mengenai itu jalan raya. Apa konkretnya seperti apa? Revisi? Konkretnya di dalam revisi dalam peraturan gubernur yang diterbitkan Pak Ahok dulu itu mungkin ada sedikit kekurangan karena ada indikasi spesifik menunjuk ke teknologi tertentu. Di SRC itu satu teknologi tertentu, padahal di dalam aturan Perpres 54 mengenai lelang itu harus kompetitif, memberikan ruang untuk persaingan. Nah, ini setelah dirapatkan dengan KPPU dan kita terima surat, kami bisa memahami, kemudian kami sesuaikan ya, pergub yang menunjuk kepada teknologi tertentu tidak memenuhi syarat untuk kompetisi terbuka. Ya, maka direvisi. Kita revisi. Saya kira itu prinsipnya, kami menghormati KPPU. Tapi akan tetap pakai teknologi itu? Bukan, teknologi kita terbuka. Jadi kita tawarkan teknologi apapun silahkan menawar. Kira-kira gitu itunya. Tapi yang lebih penting dari ini, program jalan berbayar ini nanti pada akhirnya akan menggantikan posisi 3-in-1 atau ganjil genap. Ya, saya kira gitu. Ini Bapak 3,5 bulan plus 1,5 bulan itu kan waktu yang tidak panjang ya. Tidak panjang. Ya. 3,5 bulan lah kita ambil contoh yang putaran pertama. Banyak sekali revisi yang Bapak lakukan, pembenahan, perubahan
Bahkan sampai level yang buat orang, ini benar nggak sih ini PLT melakukan itu? Seperti misalnya masalah di APBD, soal BAMUS misalnya. Itu Bapak melakukan hal yang berbeda dengan apa yang dilakukan oleh gubernur sebelumnya. Ya. Itu gimana Pak? Ada dua alasan. Saya sebagai PLT kebetulan sebagai Dirjen Oda, tugas saya membina. Saya ingin setidaknya kalau ada yang memang kurang, saya ingin meluruskan. Itu naluri itu ada, membenarkan. Contoh dalam proses ini hanya karena mungkin komunikasi saja yang kurang dengan petahana sehingga ada perbedaan, tapi pada ujungnya setelah dijelaskan toh juga paham. Contoh, lelang dibatalkan, itu kan posisinya. Karena lelang itu boleh dilakukan 1 tahun sebelumnya, boleh. Proyek 2017 dilelang 2016 boleh. Tapi seboleh-bolehnya harus di atas setelah KUA PPAS. KUA ya, kebijakan umum anggaran ditetapkan, maka jelas program, jelas lokasi, jelas biaya baru dilelang. Nah ini kebetulan dilakukan sebelum KUA PPAS ditandatangani 2017. Setelah saya koordinasi dengan Pak Basuki Cahayapurnama, ada miskomunikasi. Beliau merasa sudah menandatangani KUA PPAS itu tahun 2017 untuk proyek. Ternyata ditandatangani hanya APBN perubahan 2016. Jadi miskomunikasi saja, pada akhirnya bisa menerima beliau. Jadi hanya itulah ya masalahnya, cuma media lalu kemudian meramaikan. Kedua, BAMUS Betawi sebenarnya itu menjabarkan dari Perda nomor 4 2015 yang disusun juga oleh Pak Ahok. Sebenarnya kami menjabarkan itu semuanya menjadi pergub-pergub, kemudian perlu pembiayaan. Nah anggaran ini sudah disiapkan oleh Pak Ahok. Sebenarnya kami tinggal mencairkan saja. Soal SKPD bagaimana? Perubahan struktur organisasi yang sebelumnya sudah dibuat oleh gubernur sebelumnya, kemudian Bapak ubah. Ya, baik. Ada dua hal yang penting yang mengenai namanya itu organisasi perangkat daerah. Secara nasional pada bulan Desember harus dilakukan penataan daerah secara menyeluruh. Kebetulan Dirjen Oda juga sebagai penanggung jawab untuk ini, seluruh daerah. Baik itu gubernur, bupati, wali kota dijabat oleh penjabat, PLT maupun definitif. Nah, satu posisi pertama. Jadi memang harus kita lakukan. Yang kedua, misi dari Pak Basuki Cahayapurnama adalah perampingan. Sama dengan misi pemerintah pusat. Harus dirampingkan sekitar 15-25%. Bisa bayangkan. Untuk dalam rangka debirokratisasi. Tapi enggak mengganti orang yang itu gimana? Ketika mengganti orang, full kepada nama-nama yang saya tulis, bahkan semula saya berikan kepada Pak Ahok dan Pak Jarod kertas kosong, silahkan diisi. Oh jangan dong, kalau bisa diisi namanya, saya isi, saya kasihkan. Dicoret-coret, diputer-puter, itu yang kita kemudian kumpulkan. Itu ada konsultasinya? Ada, intensif dengan Pak Ahok dan Pak Jarod, kita tidak ada masalah. Cuma memang ada porsi, karena jumlahnya banyak, yang di bawah-bawah, hanya kelas pengetik, kelas pelaksana di kelurahan, itu nggak sampai ke Pak Ahok. Itu yang kemudian ada beberapa perubahan saja, termasuk staf yang sesungguhnya sangat rajin pada akhirnya pernah diberhentikan, kita angkat lagi, jumlahnya sedikit, hanya 38 orang dari 5.000 sekian, berarti 0,07% saja. Dan itu saya kira kita memberikan penghargaan manusiawi saja kepada mereka yang sangat aktif, berprestasi, kerja, tapi dulu pernah karena kesalahan kemudian diberhentikan, itu saja. Soal DPT gimana Pak? Barangkali ini juga jadi prioritas Bapak. DPT kemarin relatif memang ada permasalahan di Jakarta ini, ya sedikit lah, ada mismanagement sedikit dari penyelenggara yang kemungkinan karena ada 3 hal, kemarin kita langsung evaluasi, hasilnya adalah yang pertama, ya memang kita mengakui lah, ada beberapa persoalan terkait dengan jumlah penduduk yang belum mampu kita rekam, total sekitar ada 56.000 ya. Kalau diperhitungkan sampai putaran kedua bisa naik lagi. Ini dikejar-kejar tidak ketemu, karena mereka umumnya di apartemen. Terus bahkan ada penduduk Jakarta yang tinggalnya tidak di Jakarta, sehingga 56.000. Yang kedua, ketika mereka meludak datang karena partisipasi tinggi, karena panggilan tinggi, jumlah kartu yang dicetak 2,5 itu memang tidak mencukupi. Karena datangnya perkiraan paling banter dengan 8-10 orang tambahan. Ternyata ratusan ada juga. Problem yang kedua nggak diantisipasi. Nah yang ketiga karena suket itu dibuka sampai H-1. Sehingga
harusnya jumlah suket bisa diantisipasi dengan penyediaan kartu. Karena itu ke depan kita perbaiki. Suket kalau bisa ya seminggu sebelum pilkada stop, tidak boleh lagi dilayani, sehingga bisa kita antisipasi jumlah suara. Yang kedua yang agak sedikit memprihatinkan adalah pemahaman para petugas KPPS yang tidak merata. Persepsi misalnya, jam 1 stop, itu pengertiannya jam 1 untuk istilahnya last order itu ya, last register. Padahal tapi dikira sama sekali. Jam 1 stop lah, salah itu. Harusnya jam 1 itu last saja. Jadi bukan nyoblosnya jam 12 sampai jam 1, itu salah penafsiran. Kedua, membawa IKTP, tidak bawa kartu keluarga. Ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Jadi beberapa persoalan sebenarnya bisa diatasi. Saya kira kita harus meningkatkan profesionalisme saja kepada penyelenggara. Karena itu kemarin saya sudah rapatkan langsung dengan sebuah semangat. Tidak boleh satu warga Jakarta pun kehilangan hak politik untuk nyoblos. Itu prinsip. Dan kami sudah sepakat untuk melakukan bintek bersama, membuka pendaftaran ulang kepada mereka yang DPT TB tambahan dan mereka yang tidak sempat nyoblos dan seterusnya, dengan membuka posko-posko di semua apartemen. Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Ini sekali lagi hari kedua. Hari ketiga. Hari ketiga ya. Sekali lagi sukses 1,5 bulan tanggung jawab Bapak terhadap DKI Jakarta. Mudah-mudahan tidak banjir lagi ya. Ya, insya Allah. Terima kasih sekali lagi Pak. Terima kasih. Ya. Demikian wawancara saya dengan PLT Gubernur DKI Jakarta Sumarsono. Sejatinya pejabat pengganti tak memiliki kuasa yang sama dengan pemimpin sesungguhnya. Namun atas nama demokrasi, posisi gubernur di ibu kota harus dijabat oleh pejabat sementara. Konsekuensi politik ini tak semestinya menjadi persoalan besar, karena aturan yang berlaku sudah cukup jelas mengatur wewenang dan batasan bagi pelaksana tugas kepala daerah. Lebih dari itu, antara gubernur yang cuti dengan pelaksana tugasnya masih berpeluang untuk tetap berkolaborasi menata roda pemerintahan di ibu kota. Jangan sampai proses demokrasi menjadi alasan untuk tidak memenuhi amanat demokrasi. Demikian AFD Now malam ini, saya Alvito Dinova Gintings. Sampai jumpa.